Allah menjanjikan surga bagi orang yang mampu, ya, orang yang mau berusaha melawan hawa nafsunya. Dia mau mengendalikan hawa nafsunya. Tidak ada lagi cita-cita yang terbesar bagi kita yang hidup sekarang ini menuju kehidupan akhirat nanti, kecuali ya kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari siksaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melawan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Berkaitan dengan tema ini, maka kita perlu menyampaikan materi ini atau tema ini karena akhir-akhir ini, terutama sejak diterapkannya PPKM dan bahkan sejak awal kita sudah ada kebijakan dari pemerintah lockdown ya, PSBB yang semuanya itu bertujuan untuk menjaga kita semua dari wabah COVID-19, walaupun pada akhirnya ada dampak-dampak yang menimpa kebanyakan umat manusia, yaitu mereka akhirnya banyak berinteraksi dengan yang namanya gadget, ya, dengan yang namanya media sosial. Dimana kita tahu media-media yang kita sebutkan tadi adalah pintu-pintu yang akan membuka peluang bagi setiap orang bisa terjatuh ke dalam perkara memperturutkan hawa nafsu, ya, memperturutkan hawa nafsu. Tidak semua dari tayangan-tayangan yang ada di media sosial itu kontennya bagus atau kontennya bermanfaat. Ada juga bahkan bisa dikatakan malah yang mendominasi itu adalah konten-konten yang mengarahkan kepada memperturutkan hawa nafsu, ya, hawa nafsu untuk melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu inilah kemudian kita mengangkat permasalahan ini dalam rangka untuk saling mengingatkan. Bukan berarti saya yang berbicara Fajri sudah selamat dalam masalah ini, ya. Bahkan kami, ya, dengan sangat penuh kesadaran, ya, mengakui bahwasanya ini adalah perkara yang tidak mudah, perkara yang berat, ya. Saking beratnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jaminan, ya, siapa yang bisa selamat dari memperturutkan hawa nafsu buruk, maka Allah akan balas dia surga. Ya, surga itu adalah perdagangan yang mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja untuk meraih, ya, apresiasi berupa surga yang penuh dengan kenikmatan itu bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang gampang, pasti banyak ujiannya. Pasti banyak rintangannya, bahkan rintangan yang membuat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang jatuh bangun istilahnya. Hari ini dia bisa berubah, besok jatuh lagi. Hari ini dia berubah, besok bisa jatuh lagi, ya. Karena apa? Di dalam diri kita ini ada yang namanya hawa nafsu. Jadi makanya kita di sini mengangkat tema melawan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu, teman-teman sekalian. Bukan untuk menghilangkan hawa nafsu itu. Bahkan nafsu itu sendiri merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang ketika kita menyadari bahwasanya kita ini memiliki hawa nafsu,
Dan hawa nafsu itu memiliki kecenderungan untuk mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu cenderung untuk mengajak kepada perbuatan buruk. Maksudnya nafsu yang buruk ya, nafsu sayyi'ah. Oleh karena itu, di kesempatan ini kita sedikit ingin memberikan motivasi ya dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Dalam ayat ini teman-teman sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil orang-orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Di mana mereka merasakan ketenangan, ya, merasakan kebahagiaan dari mereka telah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian menuju kepada Rabb kalian dalam keadaan ridha. Ya, dalam keadaan ridha dan bersama orang-orang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, bahwasanya ayat ini menjelaskan atau mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi ya bagi hamba-hambanya yang bersabar kemudian melawan atau mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Dan tentu saja di dalam kehidupan ini begitu banyak ujian-ujian yang dapat mengarahkan nafsu itu untuk mengikutinya. Misalnya, para pemuda, ya seperti kita ini, para pemuda itu diuji dengan yang namanya lawan jenis. Ya, laki-laki diuji dengan wanita, wanita juga diuji dengan laki-laki. Itu adalah ujian hawa nafsu. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dengan kecintaan kepada hawa nafsu. Pertama di sini posisinya kepada lawan jenis, hubbus syahawat minan nisa, dari kalangan wanita. Jadi ini adalah tantangan hawa nafsu yang memiliki kecenderungan kepada lawan jenis. Nah, ini khususnya nasihat kepada teman-teman pria, bahwasanya berhati-hatilah, berwaspadalah dengan fitnah wanita. Tetapi bukan berarti ketika saya mengatakan fitnah wanita itu berbahaya, kita memojokkan wanita. Tidak seperti itu teman-teman sekalian. Tetapi di sini dalam rangka untuk saling menjaga. Ya. Kenapa wanita diberikan syariat berhijab? Itu dalam rangka Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga para lelaki agar tidak cepat bangkit syahwatnya. Gitu. Di ayat yang lain surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laki-laki mukmin dan juga perempuan mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini juga dalam rangka untuk supaya laki-laki ataupun wanita tadi bisa meredam, bisa meminimalisir keinginannya kepada lawan jenis. Ya. Ini ujian hawa nafsu tidak mudah. Ya. Ujian hawa nafsu tidak mudah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan jalan-jalannya. Siapa yang bisa mengikuti rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, maka dia akan insya Allah selamat dari bahayanya memperturutkan hawa nafsu. Bahkan perkara ini tidak bisa dianggap sepele. Jangankan kita hamba biasa, hamba Allah Subhanahu wa taala yang biasa. Nabi Yusuf alaihissalam adalah merupakan salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Pernah diuji dengan hawa nafsu juga. Kisah yang sangat masyhur tercantum di dalam Al-Qur'an yang kita sering dengarkan kisahnya tentang peristiwa di mana beliau terjebak dalam sebuah kamar bersama seorang wanita cantik, Zulaikha. Apakah, ini pertanyaannya, apakah pada saat itu Nabi Yusuf tidak punya keinginan kepada Zulaikha? Kira-kira menurut antum?
namanya kodrat seorang wanita, Mm-mm. kodrat seorang manusia Mm-mm. pasti punya hawa nafsu, ada hasrat dari dalam dirinya kan, karena kodrat manusia. Masya Allah, beliau sudah menjawab, ya. Beliau sudah menjawab bahwasanya sudah menjadi suatu fitrah pada manusia, ya, pada manusia baik laki-laki maupun perempuan punya kecenderungan kepada lawan jenis. Ini fitrah. Jadi berbeda lagi kasusnya kalau suka Iya. suka dengan sesama jenis. Sesama jenis. Ini berarti dia keluar dari fitrahnya. Tapi fitrah manusia yang sesungguhnya adalah dia suka kepada lawan jenis. Nah, kembali kepada kisah Nabi Yusuf tadi, bahwasanya beliau punya keinginan kepada Zulaikha. Ya, meskipun beliau adalah seorang nabi, ya, pada akhirnya, karena pada waktu itu belum, tetapi ya, beliau karena tahu bahayanya, ya, memperturutkan hawa nafsu, sampai-sampai kemudian beliau meminta tolong kepada Allah dengan mengatakan ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Nah, jadi dari ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Fajr ada dua pelajaran yang bisa kita ambil untuk bisa kita gunakan mengendalikan hawa nafsu kita. Yang pertama tadi apa? Menundukkan pandangan kita, ya, menundukkan pandangan kita. Kemudian yang kedua, berdoa minta tolong kepada Allah. Karena kita ini teman-teman sekalian tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Ya, kita tidak bisa mengatakan saya harus bertekad tidak akan mengulangi lagi. Oke, itu sebuah niatan yang bagus. Niatan yang bagus. Tetapi ketika dia lupa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ikhtiarnya, dalam usahanya itu, maka dia bisa terjatuh kembali. Makanya Nabi Yusuf mengajarkan kita untuk apa? Berdoa kepada Allah. Ma'adzallah. Berlindung, cepat-cepat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi doa itu kemudian menjadi taufik dari Allah, menjadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira dua hal ini, ya, jika kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita sedang gencar-gencarnya berada di media sosial, ya, ketika kita mendapati tayangan-tayangan yang tidak mengingatkan kita kepada akhirat, atau ada tayangan-tayangan yang tidak senonoh yang memancing atau memicu hawa nafsu kita untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan zina, baik zina mata ataupun zina hati, maka cepat-cepat, ya, kita berlindung kepada Allah, ma'adzallah, kemudian kita palingkan, ya, bukan sekedar kita pejamkan tetapi tetap dengan tayangan itu, ya, bukan seperti, tapi tayangannya juga harus dirubah. Ya, jangan pejamkan mata kemudian buka lagi, sama saja gitu kan, harus di-scroll gitu. Kemudian ayat yang kedua yang memotivasi untuk kita mengendalikan hawa nafsu, ya, Fajri, yaitu dalam surah An-Nazi'at, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Allah, kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia menahan hawa nafsunya, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggalnya. Masya Allah. Ini motivasi yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan surga bagi orang yang mampu, ya, orang yang mau berusaha melawan hawa nafsunya. Dia mau mengendalikan hawa nafsunya. Tidak ada lagi cita-cita yang terbesar bagi kita yang hidup sekarang ini menuju kehidupan akhirat nanti, kecuali, ya, kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari siksaannya. Ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi yang menyampaikan, kemudian teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufiknya, memberikan inayahnya, memberikan hidayahnya. Amin. Ya, agar kita bisa istiqomah, ya, di atas kebenaran sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.